bahwa ada hubungan gelap yang terjadi antara Susan dengan ayah Tom. Kini bujukan pun berubah menjadi ancaman. Saat itu Susan sedang terlibat perselingkuhan dengan suami orang. Ayah tiri Susan melakukan pelecehan seksual kepada Susan hingga Susan berusia 16 tahun. Susan hanya berdiri terdiam melihat bagaimana anak-anaknya tenggelam di dalam air. Nah, jadi kali ini aku akan membawakan sebuah kisah yang sangat memilukan. Halo semuanya, selamat datang dan salam kenal ya. Di channel ini aku akan bercerita tentang berbagai hal menarik yang akan menemani hari-hari kamu. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu buat kamu yang belum. Udah? Terima kasih. Nah, jadi kali ini aku akan membawakan sebuah kisah yang sangat memilukan tentang seorang wanita yang mengakui telah membunuh anaknya sendiri. Gila sih, nggak bakal kebayang pastinya. Yuklah, langsung aja kita mulai ceritanya. Alkisah pada suatu hari. Kisah ini berawal pada musim panas di tahun 1988, di mana ada seorang wanita bernama Susan yang kala itu masih berumur 17 tahun, mendapatkan sebuah pekerjaan di sebuah toko lokal di Carolina Selatan. Sedikit kita omongin tentang si Susan ini ya. Dia itu di sekolah merupakan gadis yang dikenal periang, cantik, dan cukup populer juga loh. Anaknya supel, mudah bergaul, punya banyak teman, dan juga dia memiliki nilai akademis yang bagus. Sehingga di tempat kerjanya itu pun dia mudah mendapatkan teman. Dan salah satu rekan kerjanya yang langsung akrab saat itu bernama David Smith. Dan kebetulan banget, David ini merupakan teman satu sekolahnya loh. Karena kedekatannya itu pun mereka terbilang lebih sering menghabiskan waktu bersama. Namun tanpa diketahui David, ternyata saat itu Susan sedang terlibat perselingkuhan dengan suami orang. Nah, akibat dari perselingkuhan itu, Susan ternyata hamil. Dan saking takutnya kehilangan pria tersebut, dia pun memutuskan untuk menggugurkan kandungannya. Namun sayang sekali, apa yang sudah Susan korbankan ternyata berujung sia-sia. Di saat yang sama, ketika dia kehilangan bayinya, ternyata pria tersebut pun memutuskan untuk meninggalkannya. Susan yang saat itu sedang dalam kondisi yang sangat terpukul, teman-teman akhirnya memutuskan untuk mencoba bunuh diri. Namun untungnya percobaan bunuh diri yang dilakukan Susan tersebut gagal. Dalam masa-masa sulit yang harus dilalui oleh Susan, ternyata David memiliki peran yang sangat penting loh. Kedekatan keduanya pun menjadikan harapan baru bagi Susan. Susan dan David pun memutuskan untuk berkencan. Walaupun pada waktu itu sebenarnya David sudah memiliki tunangan. Namun entah kenapa David merasa dia sangat cocok sekali dengan Susan, dan hal itu pula yang meyakinkan David untuk mengakhiri hubungannya dengan tunangannya. Kisah cinta Susan dan David pun berujung dengan kehamilan Susan. Mereka pun memutuskan untuk menikah dan membesarkan anak mereka bersama dengan keluarga besar David. Namun sayang sekali teman-teman, ternyata sulit sekali untuk merasakan kebahagiaan di masa awal-awal pernikahan mereka. Bagaimana tidak, pernikahan itu terjadi di saat yang sangat buruk, di mana saudara laki-laki David baru saja meninggal kurang dari 11 hari yang lalu. Dan hal tersebut berimbas pada kondisi ayahnya yang memburuk, di mana ayahnya sangat sulit untuk melepaskan kepergian putranya. Bahkan sang ayah mencoba untuk melakukan bunuh diri, yang mengakibatkan istrinya pun tidak tahan lagi dan memutuskan untuk meninggalkan ayah David. Sebenarnya Susan sudah cukup terbiasa dengan kondisi keluarga yang berantakan, mengingat latar belakang keluarganya sendiri pun kurang lebih seperti demikian. Coba deh kalian bayangkan, Susan hidup dalam keluarga di mana kedua orang tuanya harus bercerai di usianya yang masih 6 tahun. Dan 5 minggu kemudian ayah kandungnya memutuskan untuk bunuh diri. Di tengah duka yang saat itu masih dirasakan oleh Susan, ibunya membuat keputusan untuk langsung menikah lagi dengan seorang pengusaha kaya dan pindah ke rumahnya beserta dengan 3 orang anaknya. Nah, jadi di sini adalah bagian yang terburuknya teman-teman. Ayah tiri Susan melakukan pelecehan seksual kepada Susan hingga Susan berusia 16 tahun. Susan sudah mencoba berbagai macam cara untuk menghindari pelecehan tersebut hingga melakukan percobaan bunuh diri di usia 13 tahun. Dia sudah berusaha untuk menceritakan semuanya kepada ibunya, namun semuanya sia-sia karena alih-alih mendapatkan dukungan, pembelaan, ibunya justru menghukum Susan. Dia pun sudah mencoba untuk menghubungi layanan sosial dan mendapatkan beberapa konseling, namun hanya sebatas itu saja, tidak ada tindakan lain yang membantunya untuk terhindar dari pelecehan-pelecehan selanjutnya. Nah teman-teman, dari berbagai macam penderitaan yang dialami oleh Susan tadi, kita bisa lihat betapa mentalnya dia itu sangat terpukul sekali ya, dan entah bagaimana dia bisa tetap bertahan hingga saat ini. Nah teman-teman, jadi sangat disayangkan kehidupan pernikahan mereka yang sudah mendapatkan berbagai macam cobaan di awal tadi, ternyata memang harus berakhir perpisahan pada Maret 1992. Namun anehnya mereka terus sepakat untuk melakukan hubungan seksual hingga berlangsung selama 7 bulan, dan akhirnya Susan pun hamil anak kedua mereka. Hal itu pula yang kemudian menjadi alasan untuk mereka kembali bersama. Namun entah kenapa selama kehamilan Susan yang kedua ini justru David merasa sangat kesepian dan
terisolasi, dan hal itu mengakibatkan David melakukan perselingkuhan dengan rekan kerjanya dan memutuskan untuk meninggalkan Susan dalam kondisi hamil. David memutuskan untuk kembali bersama Susan setelah Susan melahirkan anak keduanya. Namun sangat disayangkan, pertemuan mereka hanya terjalin kurang lebih 3 minggu saja sebelum akhirnya mereka benar-benar memutuskan untuk berpisah. Hal tersebut pun membuat Susan untuk tidak mau lagi berdampingan bekerja di tempat yang sama dengan David. Dia pun memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan mencoba peruntungannya melamar ke sebuah perusahaan tekstil yang cukup ternama di sana. Dan ternyata dalam waktu yang relatif singkat, Susan mendapatkan posisi yang bagus, yaitu sebagai asisten eksekutif dari CEO perusahaan tersebut. Susan bertemu dengan anak dari CEO perusahaannya dan dia jatuh cinta. Pria tersebut dikenal dengan nama Tom Finlay, yang juga merupakan pemuda yang cukup terpandang di Union. Sosoknya yang mapan, tampan, dan juga cerdas ternyata merupakan pria yang selama ini diidam-idamkan oleh Susan. Tidak memerlukan waktu yang panjang, Susan pun berhasil memikat hati Tom. Mereka pun mulai berkencan. Walaupun di saat yang sama, David, mantan suami Susan, terus berupaya untuk mengajak Susan kembali rujuk. Namun, Susan menolaknya dan memilih untuk segera meresmikan perceraian mereka agar bisa hidup bersama Tom. Namun, keinginan Susan tersebut ternyata hanya sebatas angan-angan, karena tanpa diketahui oleh Susan, Tom sudah berniat untuk meninggalkan Susan. Pada bulan Oktober tahun 1994, perceraian Susan dan juga David pun diresmikan. Dan beberapa hari sebelumnya, ternyata Susan sudah menerima surat dari Tom, di mana isi surat tersebut berbunyi ajakan perpisahan. Melalui surat tersebut, Tom menjelaskan bahwa dari awal sebenarnya yang diinginkan oleh Tom hanya Susan, tidak dengan anak-anaknya. Selain itu, Tom juga mengungkapkan rasa kecewanya karena pernah memergoki Susan berselingkuh di sebuah pesta yang diadakan oleh orang tuanya. Susan pun seketika merasa hatinya hancur, dan tanpa pikir panjang dia langsung ke kantor Tom untuk menemuinya dan berusaha untuk membujuk Tom untuk kembali bersama. Segala macam upaya dilakukan oleh Susan untuk dapat menarik simpati Tom dengan menceritakan berbagai macam penderitaan, pelecehan yang telah dilakukan ayah tirinya di masa lalu. Susan sangat berusaha memanipulasi Tom untuk bisa mempertahankan Tom dan dapat tinggal bersamanya. Namun usaha yang ia lakukan tidak membuahkan hasil. Hal itu pun membuat emosi Susan sangat tidak terkendali. Kini bujukan pun berubah menjadi ancaman. Entah disadari atau tidak, dia justru mengungkapkan bahwa ada hubungan gelap yang terjadi antara Susan dengan ayah Tom dan mengancam akan menyebarkan berita tersebut jika mereka tetap harus berpisah. Wah, tentu saja ini menjadi pukulan yang sangat berat bagi Tom ya teman-teman. Dan tentu saja hal itu membuat Tom semakin ingin mengakhiri hubungan di antara mereka. Sekitar 1 minggu berlalu, bukannya move on, Susan justru semakin terobsesi dengan Tom. Hari demi hari dia masih menunggu Tom kembali di sisinya. Hingga pada 25 Oktober tahun 2004, dia mulai menyadari bahwa sepertinya dia telah melakukan sebuah kesalahan yang fatal. Dia pun memaksa untuk kembali masuk ke kantor Tom dan berusaha untuk menjelaskan bahwa apa yang dia katakan tentang hubungan gelapnya dengan ayah Tom merupakan sebuah kebohongan. Namun, sayangnya Tom sudah tidak tahu lagi yang mana yang harus ia percaya, sehingga dia benar-benar menutup kesempatan untuk mereka berdua dapat kembali bersama. Susan pun semakin depresi dan mengalami delusi yang cukup parah. Dia mulai mencari-cari alasan perpisahannya dengan Tom, sampai akhirnya dia menemukan anak-anaknya sebagai faktor utama kenapa dia dan Tom tidak dapat bersama. Pada pukul 8 malam, Susan membawa kedua anaknya masuk ke dalam mobil dan mengikat mereka di sana. Dialah Michael berusia 4 tahun dan juga Alex yang masih berusia 14 bulan. Mereka dibawa menuju ke sebuah danau di kota tersebut. Begitu sampai di tanjakan, dia pun keluar dari mobil dan membiarkan mobil tersebut meluncur dan tenggelam di danau. Susan hanya berdiri terdiam melihat bagaimana anak-anaknya tenggelam di dalam air. Susan pun berlari ke sebuah pemukiman terdekat dan berupaya untuk minta tolong. Dia mengetuk semua pintu dan secara histeris dia bercerita bahwa dia baru saja mengalami kerampokan. Susan memberitahu para penyidik bahwa dia diberhentikan di sekitar persimpangan lampu merah oleh seorang pria Amerika Afrika. Pria tersebut memaksa masuk ke dalam mobilnya dan meminta dia untuk mengemudikan mobilnya ke suatu tempat di mana pada satu titik dia dipaksa turun, kemudian mobil beserta kedua anaknya dibawa kabur. Pencarian anak-anak Susan pun dimulai. Kasus ini menjadi perhatian di seluruh negeri. David Smith pun kembali bersama Susan untuk mendampinginya dalam investigasi pencarian anak-anak mereka. Susan dan David pun sering muncul di televisi. Di sana mereka menceritakan bagaimana mereka sangat merasa kehilangan dan sungguh berharap agar kedua anak mereka segera ditemukan. Selama 9 hari penyidikan, Susan terus melakukan berbagai kebohongan. Hingga sampai pada satu titik, teman-teman, di mana kepolisian mulai mencurigai pernyataan Susan yang terkesan berubah-ubah. Hal ini semakin dikuatkan dengan kondisi Susan yang terkesan lebih memperhatikan penampilannya pada saat muncul di televisi dibandingkan mengkhawatirkan kedua anaknya.
Hingga sampai pada suatu interview di sebuah televisi, Susan terjebak dalam sebuah pertanyaan yang membuat dia harus mengatakan bahwa dia tidak terlibat dalam penculikan anak-anaknya. Hal itu pun tentu dirasa sangat mencurigakan, sehingga tepat usai tayangan tersebut, polisi kembali melakukan investigasi kepada Susan. Susan yang kala itu sudah terlalu lelah dan sudah terlalu banyak melakukan kebohongan, tidak dapat lagi memungkiri memang dia mengetahui bahwa kedua anaknya telah meninggal. Dari pernyataan Susan tersebut, akhirnya polisi berhasil menemukan mobil yang saat itu sudah berada di dasar sebuah danau. Kedua anak malang itu pun juga ditemukan di sana dengan kondisi terbalik dan menggantung, dan salah satu dari tangan mereka terlihat menekan ke jendela. David yang waktu itu baru mengetahui kebohongan istrinya tentu merasa sangat terpukul dan masih berusaha mencari pembenaran. Apa mungkin anak-anaknya sudah meninggal sebelum akhirnya tenggelam, sampai akhirnya hasil otopsi menunjukkan bahwa anak-anaknya ternyata masih hidup sebelum akhirnya jatuh ke air. Lebih gilanya lagi teman-teman, ternyata di dalam mobil juga ditemukan surat dari Tom yang akhirnya dijadikan motif pembunuhan yang dilakukan oleh Susan. Di mana pada surat tersebut ditemukan tujuan Susan membunuh anak-anaknya adalah agar dapat kembali bersama dengan Tom. Persidangan pun dimulai. Tim pembela Susan sangat berfokus pada masa kecil Susan yang sangat bergejolak. Pelecehan seksual yang diterima Susan dijadikan alasan dan juga faktor yang menyebabkan mental Susan tertekan sehingga depresi dan dapat melakukan pembunuhan ini. Penuntut tentu saja tidak setuju. Mereka menggambarkan Susan sebagai sosok licik yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Bagaimana bisa seorang ibu berpikir bahwa anak-anaknya merupakan faktor penghalang dirinya mendapatkan cinta sejati? Sehingga Susan dinilai mengalami delusi yang sangat parah sehingga sanggup mengakhiri hidup anak-anaknya. Dan juri hakim pun akhirnya memihak para penuntut. Susan diputuskan bersalah atas tuduhan pembunuhan. Ia dituntut hukuman seumur hidup dan mendapatkan izin untuk mengajukan pembebasan bersyarat setelah 30 tahun usai lolos dari hukuman mati. Michael dan Alex Smith dikuburkan dalam sebuah peti yang sama. Pemakaman disiarkan di berbagai media televisi dan lebih dari 5.000 pelayat datang untuk memberikan penghormatan. Peristiwa ini pun tentu memberikan bekas yang sangat mendalam terhadap David Smith. Selama 1 dekade, David mengalami trauma untuk memiliki seorang anak karena ia sangat takut kembali kehilangan. Pada tahun 2003, David kembali menikahi pasangan lamanya, dan walaupun awalnya mereka pun memutuskan untuk tidak memiliki anak, namun ketika ternyata istrinya hamil, pasangan itu pun sangat berbahagia. Ketakutan yang ia rasakan sebelumnya ternyata tidak terbukti. Dia justru merasa sangat bahagia karena dapat menjadi seorang ayah lagi. Nah teman-teman, itu tadi kisah dari Alkisah yang spesial aku kasih buat kamu hari ini. Gimana? Sedih? Gregetan? Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah kalian setuju dengan keputusan hakim atau mungkin kalian bersimpati dengan Susan? Mungkin saja dia melakukan itu karena memang masa kecilnya dia juga sangat berat. Coba dong tuliskan pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Nah teman-teman, jika kalian suka dengan channel ini dan ingin mendengar kisah-kisah menarik lainnya, pastikan kalian klik tombol like, subscribe, dan nyalakan juga notifikasinya ya. Udah, terima kasih. Sampai jumpa semuanya.